Selamat pagi pemirsa, dengan saya Clara Alverina Setiadi dari kelas 12-1. Saat ini saya sedang berada di Pusat Pastoral Samadhi Klender untuk mewawancarai Romo Justinus Ardianto mengenai nilai-nilai kehidupan yang didapatkan selama perjalanan menjadi Romo. Selamat pagi Romo Yus, sebelumnya perkenalkan nama saya Clara Alverina dari SMA Santo Risma Jakarta. Ya, terima kasih ya Romo sudah bersedia untuk diwawancara. Untuk pertanyaan pertama, kapan pertama kali Romo mendapatkan panggilan untuk menjadi Romo dan apa pengalaman Romo yang paling kuat untuk membentuk keputusan itu? Wah, kalau pertama itu nggak ada yang tahu karena waktu kecil saya pengen jadi tukang tambal ban sebetulnya. Kenapa pengen jadi tukang tambal ban? Karena sebetulnya karena lingkungan sekitar itu kan menengah ke bawah, orang-orang miskin. Kontrakan bapak ibu saya di pinggir sungai gitu kan, maka nggak pernah berani punya cita-cita yang muluk-muluk. Ngelihat tetangga-tetangga paling bagus kayaknya buka bengkel sepeda, tukang tambal ban. Tapi ketika SMP kelas 3 diajak jalan-jalan ke Seminari Wacana Bakti, baru buka sebagai kelompok ultra altar, diajak jalan-jalan ke sana, ngelihat di sana bagus, lapangan sepak bola bagus, laboratorium bagus, kasurnya merek Ligna, ditambah kamar mandinya di dalam. Wah, keren nih asrama. Jadi saya, wah kayaknya enak nih kalau saya sekolah di sini nih. Nah, maka sejak saat itu mulai berpikir bagaimana kalau saya sekolah di situ. Dan selidik punya selidik, ternyata itu seminari, sekolah calon Romo. Nah, itulah mulai cikal bakal ya. Tapi kan rajin ke gerejanya sejak kelas 4 SD. Jadi mainnya di gereja terus. Pulang sekolah ke gereja. Hari Minggu dari pagi sampai sore ke gereja. Jadi memang rumah keduanya di gereja sejak kelas 4 SD. Oke, siap Romo. Lalu selanjutnya, kira-kira nilai hidup utama apa yang selalu Romo pegang sejak awal karya pelayanan Romo? Moto tahbisan imamat saya itu kan dipanggil untuk mencintai ya. Tentu mencintai di sini bukan mencintai romantisme cinta-cintaan ya, tapi kalau saya hidup saya harus mengasihi orang-orang di sekitar saya, tugas apapun. Sehingga ya juga karena berangkat dari pengalaman keluarga yang sangat sederhana, sehingga saya juga selalu ingat sejarah keluarga saya gitu, pernah ditolong sama orang Amerika, pernah dikasih beasiswa sama gereja untuk sekolah. Nah, berangkat dari pengalaman itu maka saya berprinsip hidup saya harus saya abdikan ya, kalau ada orang membutuhkan, orang susah, orang menderita, gereja yang sedang berjuang di daerah-daerah, saya juga harus ikut serta membantu itu. Itu berangkat, maka saya rumuskan berangkat dari moto dipanggil untuk mencintai. Gitu. Ya, ini menjadi hidup saya. Gitu. Terima kasih Romo. Lalu selanjutnya, kan Samadhi ini sering menjadi tempat retret, baik itu kayak retret berkelompok atau pribadi gitu ya Romo. Kira-kira pesan spiritual apa yang ingin Romo tanamkan kepada setiap orang yang datang ke sini? Orang itu kan bisa sibuk dalam hidupnya dengan segala perkaranya. Kadang gembira, kadang gagal, kadang sukses, kadang stres ya. Pokoknya bisa mengalami itu tuh orang ya. Nah, orang butuh waktu buat hening, tenang, berdoa, menyepi. Nah, Samadhi ini di tengah kota kan, padat kota. Tapi di tengah kota ini ada tempat kayak Samadhi. Maka bagus kalau ada kesempatan orang-orang yang sibuk bekerja itu ambil waktu hening, tenang di sini bersama kelompoknya, acara dan seterusnya. Untuk yang terakhir, kilas balik ke saat pandemi COVID-19, itu kan Samadhi sempat dibuka untuk menjadi tempat isolasi mandiri. Kenapa saat di banyak pihak yang kayak menutup akses untuk menjaga kesehatan atau keamanan, Samadhi mau membuka pintu bagi mereka yang terpapar? Ya, itu kembali ke moto panggilan saya tadi. Saya hidup tuh harus bermanfaat dan berbuat baik buat orang. Berangkat dari situ, terus faktor kedua adalah saya sakit COVID juga tahun 2020, bahaya mati juga, megap-megap, tapi disembuhkan. Jadi saya udah sedikit banyak pengalaman, saya ditolong, disembuhkan. Ketika banyak rumah sakit kepenuhan, banyak orang nggak berani pulang karena rumahnya kecil, ya. Nggak semua orang rumahnya gede sehingga bisa isolasi gitu. Bagi kamar atas bawah kan nggak semua orang kaya gitu. Maka ketika begitu, maka saya pikir saya punya banyak kamar di sini. Kamarnya bagus-bagus, kamar mandi dalam, lapangannya besar, tenaganya banyak, ada yang masak. Lalu saya minta izin Bapak Uskup, dikasih izin asal kerjasama sama Rumah Sakit Carolus. Makanya udah saya memberanikan diri membuka, dan puji Tuhan buat saya berkatnya banyak bagi yang sakit maupun kita yang merawat di sini. Banyak orang kirim makanan, kirim obat, kirim dana juga untuk membantu. Biaya kan waktu itu kan tinggi sekali untuk swab, tapi hebat waktu itu umatnya sangat, gerakan belas kasihnya hebat sekali waktu itu. Terima kasih Romo. Demikianlah wawancara hari ini bersama Romo Justinus Ardianto, Direktur Pusat Pastoral Samadhi Klender. Saya Clara Alverina Setiadi, izin pamit undur diri. Terima kasih.